Shalom, saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti program ini. Dan sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, kita akan sama-sama berdoa supaya firman Tuhan lebih terbuka bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur terutama hamba-Mu yang sementara menyampaikan firman Tuhan dalam program ini, sehingga firman Tuhan dapat memberkati kami sekalian, terutama dalam hal kelemahan-kelemahan dalam diri kami, sehingga kami dapat mentaati firman Tuhan. Oleh karena itu, segala penghalang yang mencoba mengganggu jalannya penyampaian firman Tuhan ini, hamba hancurkan, ikat dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus, hingga Roh Kudus dapat mengalir di tempat ini dan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang siap mendengar firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pokok pembicaraan firman Tuhan pada session kali ini itu berhubungan dengan kelemahan daging yang sering membuat kita tidak sanggup atau sering tidak taat terhadap firman Tuhan yang kita sudah tahu, dengar, dan mengerti, sehingga kita tidak dapat mentaati dengan benar firman Tuhan itu. Padahal di dalam diri kita tuh ada keinginan besar untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup kudus, dan mengikuti rencana Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Tetapi itu sering tidak menjadi hal yang menjadikan pelita, tetapi justru malah sebaliknya menjadikan kegelapan, karena kelemahan daging itu sering membuat kita tidak berdaya. Justru kita mau melakukan yang baik, yang jahat itu yang kita lakukan. Oleh karena itu malam ini kita akan membahas sedikit firman Tuhan ini, sehingga kita dapat punya kemampuan dan mengerti bagaimana kita dimampukan untuk bisa mengalahkan kelemahan daging atau meruntuhkannya, atau artinya bisa membuat sehingga dia tidak mempengaruhi kita. Justru kita lebih kuat untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saya akan buka firman Tuhan di dalam Roma 8. Ya. Roma 8 dimulai ayat 1. Saya akan bacakan sedikit ayat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Nah, ingat ayat ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi di dalam Roma 8 ini jelas mengatakan kepada kita bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, itu dapat dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya, dan oleh karena kita diajarkan dan diberitahu hidup oleh roh, sehingga hukum Taurat itu digenapi tuntutannya. Karena mereka yang hidup secara daging itu, tuntutan hukum Taurat itu tidak bisa digenapi karena kelemahan daging. Bangsa Israel tidak bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat ketika Musa menyampaikan begitu detail dan begitu jelas sekali, terperinci dan diuraikan begitu sangat baik sehingga susah untuk tidak dipahami. Tetapi ketika firman Tuhan sekalipun begitu dimengerti, dijelaskan seperti anak-anak kecil supaya ditranslate dengan begitu rupa sampai bisa begitu mengerti. Tapi keinginan dalam kita itu kan berbeda dengan keinginan
dari firman-firman yang dijelaskan oleh Musa ketika itu kepada bangsa Israel, sehingga apa yang dijelaskan itu berbeda dengan apa yang diingini, sehingga kelemahan daging itu membuat kita melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, sehingga mereka tidak mampu melakukan hukum-hukum Tuhan itu karena kata firman Tuhan dalam Roma 8 tidak berdaya oleh daging. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini jelas di sini dikatakan bahwa supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi jelas kita lihat di sini firman Tuhan apapun dan sebaik apapun yang dijelaskan kepada kita dengan begitu baik, dengan begitu jelas, tetap kalau kita hidup di dalam dalam hukum daging, maka firman itu tetap tidak bisa kita lakukan sebab keinginan dan kelemahan daging itu telah membuat sehingga kita tidak bisa sanggup untuk melakukan. Tapi firman Tuhan jelas bilang apa? Tuntutan hukum Taurat itu digenapi dalam mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Mari kita perhatikan di sini dengan baik supaya jangan sampai kita jadi orang Kristen kita salah-salah mengerti. Kenapa saya mengerti tapi saya tidak bisa bikin? Kenapa saya mengerti tapi saya tidak bisa bertindak atau tidak bisa hidup kudus bagi Tuhan, tidak bisa taat? Itu semua kalau kita perhatikan sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 8 ini bahwa kelemahan daging itu adalah pusat daripada ketidaktaatan kita. Bukan karena kita tidak mau, tetapi karena lemah daging. Kata lemah daging itu berarti bahwa keinginan-keinginan dalam diri kita itu bukanlah keinginan-keinginan roh atau keinginan-keinginan yang kudus, tapi keinginan-keinginan yang lahir dari daging. Nah, saya baca ayat selanjutnya. Dalam ayat 4 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Nah, jadi kalau kita hidup menurut daging, maka kelemahan daging itu akan nyata. Kata kelemahan daging artinya keinginan-keinginan di dalam diri kita begitu besar sampai memikat, menyeret kita sehingga kita tidak berdaya untuk melakukan hukum Tuhan. Bahkan dikatakan di sini bahwa sering memikirkan keinginan daging. Nah, sedangkan mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal tentang roh. Jadi kata hidup oleh roh itu kita harus mengerti kata hidup oleh roh itu berarti kita harus punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kehidupan yang menghasilkan keinginan-keinginan roh, kehidupan yang menghasilkan kekuatan dari Tuhan dan mengalahkan keinginan-keinginan daging. Itu maksudnya begitu, supaya tuntutan Injil, tuntutan hukum Taurat itu digenapi dalam kita. Kalau tidak, maka kelemahan daging atau keinginan-keinginan daging yang muncul setiap hari, pagi, siang, malam itu akan mewakili atau mewarisi atau memimpin kita punya hidup, sehingga tidak ada bagian dalam diri kita yang mengingini atau dapat mampu melakukan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita mesti memahami kedua bagian ini. Kelemahan daging itu datang dari mana? Terus kekuatan roh itu datang dari mana? Nah, setiap kali kita tidak mengerti tentang hidup oleh roh, maka kelemahan daging atau kehidupan keinginan roh itu, keinginan daging itu akan muncul. Nah, oleh karena itu kita harus memahami tentang hidup oleh roh supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi bagaimana. Yang pertama kita harus tahu bahwa berbicara tentang hidup oleh roh itu, yang pertama orang harus tahu berdoa atau menyembah Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Itu dulu ya. Itu dulu kita ketahui sebab itu langkah-langkahnya panjang. Tapi awal-awal mula ya kita belajar berdoa, belajar memuji, belajar menyembah supaya kita dekat dengan Tuhan dulu. Itu yang pertama. Dengan berbuat cara-cara sedemikian itu maka akan lahir keinginan-keinginan roh dalam kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita juga harus berpuasa, ya. Berpuasa itu tujuannya itu untuk melemahkan daging atau membuat keinginan-keinginan yang berkuasa dalam kita itu menjadi tertahan. Karena kita puasa, kata puasa itu berarti tidak memberi dia makan atau tidak memberi makan keinginan yang muncul, mempuasakan dia sehingga dia tertahan, dia terhalangi, dia tidak sempat untuk dibuahi keinginannya itu. Yang ketiga adalah berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga juga penting, tapi saya akan bahas satu demi satu ya. Berdoa itu tujuan, berdoa atau menyembah itu tujuannya supaya kita bisa penuh dengan roh. Kata penuh dengan roh itu supaya kita ini
dimampukan untuk berkeinginan roh. Nah, ketika kita penuh dengan roh, kita akan mempersembahkan puji-pujian, nyanyian rohani, dan keinginan-keinginan yang lahir dari kita adalah keinginan-keinginan dari Roh Kudus yang ada dalam kita. Nah, tetapi kalau kita sudah menyembah Tuhan, sudah berdoa, tapi kita juga harus berpuasa, karena kalau tidak, kita membangkitkan keinginan roh, tapi kita tidak berpuasa, maka keinginan-keinginan daging itu juga akan bertumbuh bersama dengan keinginan roh. Jadi dua-dua jadi sama kuat. Jadi tidak harus demikian ketika kita menyembah dan kita berdoa dalam untuk menghasilkan kepenuhan roh dan menghasilkan pimpinan dan lahir keinginan-keinginan roh yang kudus dalam kita ketika kita menyembah dan penuh roh itu, kita juga harus berpuasa. Ya, dan kita mesti tahu berpuasa. Berapa lama berpuasa untuk membunuh setiap keinginan-keinginan daging yang muncul dalam diri kita, yang mendatangkan kelemahan sehingga kita tidak taat kepada firman Tuhan karena dia muncul terlalu kuat di dalam kita. Sehingga di dalam Yakobus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan ini bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari diri kita sendiri, atau keinginan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Nah, keinginan-keinginan yang lahir dari kehidupan daging, mungkin makan terlalu banyak, terus kemudian menonton film-film yang tidak kudus, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa merangsang kehidupan daging atau keinginan-keinginan yang muncul itu. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita dicobai, dipikat dan diseret. Dia bisa jadi tali, dia bisa jadi sesuatu yang sangat kuat. Sehingga itu dikatakan kita tidak bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat bangsa Israel, karena kalau dia muncul terlalu kuat, di dalam Yakobus mengatakan bahwa dia bisa pikat dan dia bisa seret kita. Berarti ada satu keinginan yang dikatakan sangat kuat, yang dikatakan suatu kelemahan. Sehingga kita bahas malam ini dalam Roma 8 mengatakan bahwa tuntutan hukum Taurat digenapi dalam mereka yang bukan hidup menurut daging, tapi menurut roh. Kata menurut roh itu artinya bangun pagi-pagi kita punya penyembahan, pujian. Malam hari kalau kita pulang, kita capek mungkin karena kita sudah sempat marah atau melakukan kegiatan duniawi, kita mesti ada waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia, menyanyi, memuji itu ya. Kemudian kalau di kantor itu kita harus mengerti tentang berjaga-jaga, jarak, jangan sembarang-sembarang mendengar hal-hal yang bisa membangkitkan keinginan-keinginan daging atau kelemahan-kelemahan daging dalam kita. Mesti jaga jarak. Dan yang berikutnya tentang puasa tadi. Kita mesti puasa untuk suatu keinginan dalam kita yang kita lihat itu merupakan kelemahan yang sangat dahsyat, yang kayak tidak semua orang punya kelemahan itu, bersifat najis, zina, cabul. Ada yang bersifat amarah, gampang tersinggung dan berbagai-bagai yang lain. Oleh karena itu puasa itu sangat penting, ya. Kata puasa itu tidak hanya berhubungan dengan puasa dari malam jam 12 bukanya jam 4 atau jam 7, tetapi kadang-kadang hal-hal yang kita sangat ingin untuk makan, hendaknya jangan kita makan, karena justru pada waktu kita biasa ingin sekali makan, kemudian kita menggenapinya, mewujudkannya, justru sebenarnya daging itu dia semakin giat di dalam kita. Jadi baiklah kita sebenarnya harus mempuasakan hal-hal yang terlalu berkeinginan dalam diri kita tentang daging, supaya dengan demikian dia terhambat. Seperti pohon yang merambat, yang sudah begitu merambat di dalam kita punya halaman pagar yang kita sedang potong untuk rapikan dia, supaya jangan dia sampai terlalu menutupi kita punya pagar rumah atau kita punya halaman rumah. Demikian keinginan-keinginan daging dalam kita itu kita perlu untuk ditebas atau dirapikan. Tetapi keinginan-keinginan roh dalam kita justru kita perlu tumbuhkan lebih banyak melalui memberi makan manusia rohani kita dengan terus berkegiatan ibadah, kemudian merenungkan firman, terutama memuji dan menyembah dengan waktu yang cukup sesuai kebutuhan kita. Tentunya bukan beberapa menit, tapi bisa juga berjam-jam ya, sampai kita mengalami kepenuhan, supaya kepenuhan itu membuat kita menghasilkan keinginan-keinginan roh dalam kita untuk mengalahkan keinginan daging. Tentunya kita tidak mau dua keinginan itu bertumbuh ya, penuh roh untuk membangkitkan keinginan roh, tetapi daging itu juga kita harus tebas atau kita harus potong dia supaya dia tidak bertumbuh merajalela dalam kita ya. Jadi tumbuh dua keinginan, yaitu dengan cara berpuasa. Kita semua sebagai orang Kristen harus mengerti arti dari berpuasa. Ya, jangan berpuasa itu asal-asalan cuma tahan lapar. Tapi berpuasa itu betul-betul
adalah menghambat kita punya keinginan-keinginan daging yang sangat berkeinginan untuk diberi makan. Jadi kadang-kadang kita berpuasa bisa 12 jam, kadang-kadang 24 jam, kadang-kadang ada keinginan-keinginan yang sangat menyeret dan mengikat dengan sangat tidak bisa ditolak. Itu kita harus berpuasa bisa sampai beberapa hari. Untuk mengurangi keinginannya, bahkan membunuh dia dalam kita. Keinginan-keinginan itu. Ya, saya katakan bahwa membunuh keinginan bukan membunuh kita ya. Membunuh keinginan ya, Anda harus mengerti, jangan salah mengerti. Jadi, tapi puasa itu kan harus latihan ya. Puasa itu harus latihan. Kita tidak bisa sekalian puasa langsung 3 hari nanti kita punya tubuh malah tidak sehat. Jadi itu harus latihan. Sama dengan orang berdoa juga. Kalau ada orang bertanya, bagaimana supaya saya hidup oleh Roh, bagaimana supaya saya bisa berdoa lama? Tentunya tidak ada seseorang yang pertama dia berdoa langsung lama. Tapi itu butuh suatu proses latihan. Karena ketika orang belajar berdoa, pertama yang dia rasa itu pasti mengantuk, gelisah, gatal, dan melayang-layang pikiran. Itu harus dilatih. Dilatih. Dan lama-kelamaan nanti doa-doa itu tidak akan bermasalah lagi dengan gangguan-gangguan daging seperti malas, itu gelisah, rasa mau cepat keluar, tidak bisa nikmati doa. Ya, itu pelajaran-pelajaran awal untuk seseorang hidup oleh Roh, dan itu harus dilewati sampai kita bisa menikmati itu hidup oleh Roh, yaitu melalui penyembahan, melalui doa, hubungan pribadi dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan akan jadi merupakan suatu kebutuhan. Itu kehidupan hidup oleh Roh. Dengan demikian kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal begitu, maka tuntutan hukum Taurat itu tidak menjadi masalah buat kita lagi. Karena baik keinginan kita atau tuntutan hukum Taurat itu sudah sejalan dengan kita punya keinginan. Bukan lagi dengan kata lain, bukan berbeda. Tuntutan hukum Taurat atau tuntutan Injil atau di dalam Alkitab tertulis begini, tapi di dalam kita lain, maka itu akan bertolak belakang dan tidak akan tergenapi. Tetapi kalau kita sudah mulai belajar cara hidup oleh Roh bagaimana, berdoa berapa lama, puasa itu bagaimana, berjaga-jaga itu bagaimana. Dengan demikian hidup oleh Roh itu akan tergenapi dan tuntutan hukum Taurat atau Injil itu tidak akan menjadi sesuatu yang berat atau suatu kesulitan seperti yang dikatakan dalam suratan Yohanes, bahwa perintah-perintah yang aku berikan kepadamu bukan adalah perintah biasa, perintah yang tidak sukar gitu. Jadi segala sesuatu menjadi tidak sukar ketika kita mulai belajar melakukan. Mengerti dulu yang pertama, hidup oleh Roh itu bagaimana. Hidup oleh daging itu tidak usah diajar, orang tahu hidup oleh daging itu tidak usah hidup oleh Roh, hidup oleh daging akan berjalan. Hidup oleh Roh yang pertama adalah latih dirimu berdoa. Sebab berdoa itu tidak semua orang bisa. Ketika dia duduk langsung dia bisa berdoa, semua orang di dunia ini langsung kudus. Langsung bisa hidup bagi Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Jadi harus dilatih. Kata Paulus kepada Timotius bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya. Jadi yang namanya ibadah itu yang namanya ibadah itu kan termasuk berdoa, menyembah, bernyanyi, puasa, berjaga-jaga, itu semua bagian dari ibadah. Bahkan Paulus bilang dalam 1 Korintus 9 bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya setelah aku memberitakan firman Tuhan, jangan aku sendiri tolak. Nah, bahasanya itu kenapa? Karena tubuh ini adalah daging. Kalau kita tidak latih dia, tidak disiplin dia, tidak kuasai dia, tidak hamba dia punya keinginan, maka dia itu akan menyeret kita ke neraka. Nah, kita bisa melayani begini, tapi di belakang-belakang kita munafik, kita berbuat hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan dalam Roma 8, sekali lagi saya baca sebelum saya tutup. Dikatakan di sini bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang kuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Jadi sekali lagi saya tegaskan sebelum saya tutup bahwa kita mengambil suatu pelajaran dari bangsa Israel, bahwa bangsa Israel tidak bisa melakukan tuntutan hukum Taurat karena mereka hidup secara daging. Sebab memang pada masa itu belum ada Roh Kudus seperti kita saat ini. Ya. Tetapi ini jadikan contoh buat kita, ya. Bukan berarti bahwa orang-orang zaman dulu tidak mampu, bisa. Yosua dan Kaleb bisa, harus ada kesungguhan. Tetapi zaman ini kita lebih dipermudah dengan hidup oleh Roh atau kepenuhan Roh Kudus itu. Sehingga
kita dimampukan lebih baik daripada mereka di generasi-generasi zaman perjanjian lama, yaitu bangsa Israel itu. Makanya contoh ketidaktaatan yang terjadi oleh karena kelemahan daging itu jangan terjadi di kita pada zaman perjanjian baru atau zaman Roh Kudus ini. Nah, dijelaskan di sini dengan baik. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa hidup oleh Roh itu bagaimana supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi. Sudah jelas, yaitu yang pertama, saya ulangi lagi sebelum saya tutup. Belajar berdoa dengan baik atau menyembah Tuhan, ya. Kalau kurang mengerti, tanya pemimpin rohanimu yang rajin-rajin menyembah Tuhan. Yang kedua, Anda harus tahu berpuasa, ya. Jangan cuma berpuasa asal-asalan, tapi berpuasa yang benar supaya daging itu lemah dan dia mati. Ya, tidak berkeinginan maksudnya. Yang ketiga adalah jaga jarak aman antara kita dengan sesama lawan jenis atau orang-orang yang gampang mempengaruhi kita atau berbicara hal-hal yang tidak kudus, kemudian memancing keinginan daging atau memancing pikiran kotor, memancing emosi dan berbagai yang lain. Jadi ketiga hal ini adalah suatu bagian yang membuat kita hidup oleh Roh. Oke? Supaya firman-firman yang kita sudah renungkan dan tahu itu kita bisa lakukan, ya. Kita bisa bertindak dan hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan atau hukum Taurat yang di zaman perjanjian lama. Saya kira firman Tuhan buat kita pada sesi malam hari ini cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga pelajaran ini membuat kita bisa mengerti dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan berkenan bagi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.